Di tahun 2026 masih ada dua iPhone yang value for money dan masih dijual baru. Beda harga nggak sampai 2 jutaan, tapi kalau salah pilih bakalan bikin nyesel banget ya. Nah, pada video kali ini aku ngasih tahu mana yang paling worth it. Yuk kita bahas. Yang pertama ngomongin dari harganya ya. Untuk iPhone 14 sekarang aku cek di marketplace, itu rata-rata dijual barunya sekitaran 9 jutaan ya guys, kapasitas 128 GB. Sedangkan buat iPhone 15-nya, aku cek juga di marketplace seperti di Shopee, Tokopedia, ini rata-rata di sekitaran 10,5 sampai 10,8 juta ya. Kalau teman-teman dapat voucher, ini tuh bisa lebih murah lagi ya potongan diskonnya. Jadi selisihnya ini bisa dibilang tuh nggak sampai 2 juta ya antara iPhone 14 BNIB dan iPhone 15-nya. Nggak sedikit, tapi nggak gede-gede banget ya guys. Nah pertanyaannya, apa yang teman-teman dapetin sih dengan nambah sekitar 1,4 atau 1,7 di iPhone 15 ini? Dan apakah worth it? Nah aku udah pernah tes ya guys, pakai keduanya. iPhone 14 pernah pakai, 15 pernah pakai. Aku bakal kasih ke kalian perbandingan yang real ya, bukan cuma spek doang, tapi dari segi pemakaian harian. Nah sini udah aku bikin lebih sederhana lagi ya. Dari tabel ini teman-teman bisa lihat ya guys, perbedaan chipset, display, RAM, dan port segala macam aku udah taruh di tabel ini. Jadi kurang lebih ngomong dari speknya ya seperti ini ya perbedaannya. Dan yang paling ngaruh itu ada di 3 poin aja ya guys. Yang pertama dari kamera, dynamic island, dan port USB-C. Nah kita bakalan bedah satu persatu ya. Yang pertama dari tampilan desain dan displaynya. Kalau secara overall ngeliatin kedua iPhone ini dengan ukuran yang sama juga ya, sama-sama 6,1 inch, yang paling berasa beda itu ya udah di bagian displaynya ya. 14 masih menggunakan tampilan Note, nggak jelek, tapi kalau buat pemakaian di tahun 2026, buat aku pribadi itu terkesan kayak agak ketinggalan banget ya guys. Sedangkan buat iPhone 15-nya udah menggunakan Dynamic Island yang lebih interaktif, seperti kayak buat nampilin notif, timer, aktivitas live, dan masih banyak lagi. Jadi ini bukan soal estetika, tapi Dynamic Island tuh lebih ke fungsional lah guys. Walaupun memang jujur juga, untuk fitur-fitur Dynamic Island sampai saat ini di iOS 26, itu belum begitu masif ya guys. Cuman aku yakin, buat di update iOS ke depannya, itu tuh makin banyak lagi tweak-tweak yang bisa dipakai di Dynamic Island ini. Lalu bagaimana dengan feel display-nya secara keseluruhan? Sebenarnya ini masih sama aja ya. Kayak aku udah bilang tadi, size-nya sama-sama 6,1 inch dan semua juga masih sama-sama menggunakan Super Retina HDR dan masih 60 Hz ya. Jadi di sini nggak ada perbedaan apapun ya. Buat scrolling semuanya sama. Detailnya pun ini juga tetap sama ya, antara 14 dan 15 hampir nggak ada beda ya. Begitupun juga dari tampilan bodi belakangnya. Sekilas ini kalau teman-teman udah pakein casing, itu ya sulit banget ya guys bedanya antara iPhone 13, 14, ke 15 karena semuanya ini sama aja ya. Paling kayak cuman beda tipis-tipis di bagian finishingnya aja. Buat iPhone 15 line up-nya dia tuh agak doff ya untuk bodi belakangnya. Dan kalau teman-teman hands on langsung iPhone 15 tanpa case, ini tuh kelihatan lebih soft aja di bagian lekukannya karena nggak terlalu tajam seperti 14, 13 yang kayak masih agak runcing banget. Untuk di 15 dia sedikit lebih melengkung ya body backdoor-nya. Selanjutnya ada di bagian kamera. Nah ini paling banyak sering ditanyain ya, kamera gimana nih, apakah lebih bagus iPhone 15? Dari aku yang udah ngatas langsung guys, sebenarnya sih ngomongin dari sensor juga udah beda banget ya. iPhone 13, 14 masih pakai 12 megapiksel. Ini tetap bagus aja guys, bagus, tajam. Tapi di iPhone 15 itu tuh udah naik drastis ke 48 megapiksel ya. Jadi foto lebih detail, lebih bisa di crop lagi tanpa blur. Tapi di sini yang lebih penting adalah di kondisi low light-nya. Untuk di kondisi low light, iPhone 15 ini terasa lebih unggul ketimbang iPhone 14-nya. Noise lebih sedikit dan detailnya tetap terjaga guys. Sedangkan ngomongin buat kamera depannya, iPhone 15 ini udah support dengan dukungan autofocus. Jadi ngomongin buat selfie kalian, itu lebih terasa kayak lebih tajam aja guys ketimbang iPhone 13 dan iPhone 14. Jadi secara singkatnya, kalau teman-teman sering aktif main di foto video, buat kayak content creator, upload konten, upgrade ke iPhone 15 series kameranya itu bener-bener worth it banget ya guys. Tapi kalau teman-teman cuma pakai buat kayak foto casual aja, kayak buat WhatsApp, foto keluarga yang kayak cuma sekedar sharing biasa aja, kamera iPhone 14 ini udah cukup banget ya guys. Detail dapet dan tetap tajam ya. Jadi ya baik lagi ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja nih. Kalau kalian lebih aktif main di foto video, upgrade ke 15 ini nggak ada salahnya ya.
Sebelum kita masuk ngebahas buat performance, aku mau menginfoin, terlepas dari apapun iPhone yang akan kamu beli, mau iPhone 13 sekalipun, 14 atau iPhone 15, saran aku, ngomongin buat adapter fast chargernya, jangan sembarang pilih brand ya guys. Karena nggak semua adapter fast charger itu tegangannya aman ya. Naik turun yang begini itu malah bisa bikin iPhone kalian cepet panas. Alhasil baterai health bakalan cepet ngedrop. Itu kenapa rekomendasi dari aku, kalau teman-teman lagi cari adapter fast charger buat iPhone, kamu cari dari brand Movi ya guys. Aku yang udah ngetes juga karena memang aku juga pakai. Tegangannya ini bener-bener stabil banget ya. Dan kalau udah gini ngecas iPhone tuh lebih aman lagi ya buat pemakaian jangka panjang. Nah, buat linknya tinggal cek aja di kolom deskripsi. Selanjutnya di bagian performance dan baterai, iPhone 14 pakai A15 chip, sedangkan buat iPhone 15-nya pakai A16 chipset. Naiknya cuma satu tingkat aja guys, dan jujur aja, buat pemakaian harian, seperti pakai buat sosmed, YouTube, WhatsApp, browsing, kalian tuh nggak bakal ngerasain perbedaannya ya. Tapi buat main game berat, buat aktif editing main di CapCut, atau mungkin buat multitasking dalam jumlah apps yang banyak, nah ini lebih kerasa ya, iPhone 15 tuh lebih ringan sedikit. Cuman sini yang lebih penting ngomongin buat soal chipset, walaupun bedanya satu tingkat aja, tapi itu ngaruhnya ke soal umur panjang untuk update iOS-nya. Artinya apa? Chipset itu bakalan lebih kuat lagi ya guys buat update iOS yang akan datang. Dan usia iOS ini juga lebih panjang 1 tahun ya. Mungkin di saat-saat ini pakai iOS 26 atau nanti iOS 27 yang bakal dirilis juga bulan depan ini versi betanya. Semua masih kerasa kayak hampir nggak ada perbedaan ya. Cuma kalau nanti udah masuk ke iOS 28, iOS 29, pasti A16 ini lebih bertahan ya atau lebih bertenaga ya. Dan baik lagi ngomongin buat soal baterai, iPhone 15 ini memang lebih besar dari segi kapasitas dan lebih efisiensi juga dari chipsetnya. Jadi secara overall, kalau ngomongin buat pemakaian daily aja, itu tuh iPhone 15 lebih irit sekitar 1-2 jam ya guys. Cuma baik lagi, ini tergantung dari pemakaian teman-teman ya. Apalagi kalau kayak cuma buat pemakaian daily biasa aja, ya ini ya seharian cukup 1 kali ya. Selanjutnya ada di salah satu fitur menurut aku ini menjadi salah satu kuncian utama buat teman-teman lebih menentukan ya, mau ambil iPhone 14 atau ambil iPhone 15 nya. Kalau aku pribadi, itu lebih pertimbangin ke dukungan port chargernya. iPhone 14 masih menggunakan Lightning, yang artinya teman-teman ini butuh satu kabel khusus dari Apple. Dan kalau kabelnya ketinggalan, teman-teman tuh agak susah ya buat minjem kabelnya. Sedangkan kalau ngomongin buat iPhone 15, karena udah support dengan dukungan USB-C port, jadi pakai kabel data Android pun ini semuanya bisa ngecharge ya guys. Dan baik lagi ya, kalau teman-teman punya beberapa device sekaligus, seperti kayak AirPods yang udah USB-C, dan beberapa aksesoris juga seperti kayak powerbank sekarang kan rata-rata juga udah support USB-C semua, itu lebih diuntungkan lagi ya guys. Dan aku yakin, buat pemakaian jangka panjang ke depan, pasti eranya semua aksesoris bakalan lari semua ke USB Type-C. Dan ngomongin buat Lightning port ini tuh bakalan mulai ditinggalkan ya guys, atau jadi kayak agak susah aja nyari buat dukungan aksesoris kabelnya. Nah ini memang kelihatan sepele banget ya, tapi buat real pemakaian harian itu bener-bener terasa banget ya guys. USB-C semuanya serba lebih simple. Nah jadi ngomongin buat kesimpulannya, dengan harga baru yang perbedaannya cuma sekitar ya taruhlah hampir 2 juta ya. Ngomongin buat harga bekasnya juga bedanya juga tipis-tipis aja ya, sejutaan. 14 masih di range sekitar 7 jutaan. Dan ngomongin buat iPhone 15 bekasnya garansi off udah banyak banget dijual sekitar range 8,5 sampai 9 juta. Kalau garansi on rata-rata di 9 jutaan ya guys. Jadi balik lagi, kalau budget kalian ini pas-pasan dan nggak mau keluar lebih, iPhone 14 ini masih layak banget di tahun 2026 ya guys. Performance bagus, kamera oke, dan ya nggak ada masalah sama sekali ya buat pemakaian harian, semuanya masih serba cepet aja ya. Tapi kalau teman-teman punya budget tambahan yang bisa nyentuh mungkin sekitar sampai 2 juta, punya budget lebih, saran aku, kamu bisa langsung ambil ke iPhone 15 ya guys. Perbedaannya itu bener-bener kelihatan banget ya. Dari mulai display yang udah dynamic island, kamera 48 megapiksel, USB Type-C, baterai lebih irit, dan chipset lebih proof juga ya buat pemakaian jangka panjang. Dan jangan beli iPhone 13 ya, karena udah nanggung banget ya guys. Chipset ini paling usia itu cuman kayak 2 tahun lagi ya buat dukungan update iOS-nya. Jadi saran aku teman-teman pertimbangin 2 iPhone ini aja ya, 14 atau 15. Nah menurut teman-teman gimana nih? Lebih worth it beli 14 atau 15? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!